Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peta, sekarang kita akan membahas komponen-komponen penginderaan jauh. Sahabat peta, ada 6 komponen penginderaan jauh, yaitu 1. Sumber tenaga, 2. Atmosfer, 3. Interaksi antara tenaga dan objek, 4. Sensor, 5. Wahana, 6. Pengguna data. 1. Sumber tenaga. Dalam penginderaan jauh harus ada tenaga untuk memantulkan atau memancarkan objek di permukaan bumi. Sumber tenaga fungsinya agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Tenaga yang digunakan adalah tenaga elektromagnetik, dengan sumber utamanya adalah matahari. Tenaga lain yang bisa digunakan adalah sumber tenaga buatan, sehingga dikenal adanya penginderaan jauh sistem pasif dan penginderaan jauh sistem aktif. A. Penginderaan jauh sistem pasif. Pada penginderaan jauh sistem pasif, tenaga yang menghubungkan perekam dengan objek di bumi dengan menggunakan tenaga alamiah, yaitu matahari, dengan memanfaatkan tenaga pantulan, sehingga perekamannya hanya bisa dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca yang cerah. B. Penginderaan jauh sistem aktif. Pada penginderaan jauh sistem aktif, perekamannya dilakukan dengan tenaga buatan, dengan tenaga pancaran, sehingga memungkinkan perekamannya dapat dilakukan pada malam hari maupun siang hari, dan di segala cuaca. 2. Atmosfer. Atmosfer mempunyai peranan untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang, bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Jendela atmosfer yang paling banyak digunakan adalah spektrum tampak yang dibatasi oleh gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. 3. Interaksi tenaga dengan objek. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak lebih cerah, sedangkan objek yang pantulan atau pancarannya sedikit akan tampak gelap. Interaksi antara tenaga dengan objek dibagi menjadi 3 ciri, yaitu A. Ciri spektral, mendasarkan pada pengenalan pertama suatu objek, misal cerah dan gelap. B. Ciri spasial, mendasarkan pada perbedaan pola keruangannya, seperti bentuk, ukuran, tinggi, serta panjang, dan C. Ciri temporal, mendasarkan pada perbedaan waktu perekaman dan umur objek. 4. Sensor. Sensor berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan resolusi spasial. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi 2 sebagai berikut. A. Sensor fotografik. Sensor fotografik adalah sensor yang berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Hasil dari penggunaan sensor fotografik adalah bentuk foto udara. B. Sensor elektronik. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu dari sinar sampai gelombang radio dengan pita magnetik sebagai detektornya. Keluaran dari penggunaan sensor elektrik ini adalah dalam bentuk citra. 5. Wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data indera. 6. Pengguna data. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data. Kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing maupun cara pengumpulan data dari sistem penginderaan jauh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.